Di ujung paling timur Pulau Jawa terdapat sebuah daerah yang penuh legenda, kesenian, dan misteri. Banyuwangi, sebuah nama yang secara harfiah berarti air yang harum. Di balik nama itu, tersimpan kisah cinta yang pahit, pengorbanan yang besar, dan tragedi yang membekas selamanya dalam ingatan masyarakat. Namun benarkah Banyuwangi berasal dari kisah cinta tragis? Sebelum lanjut jangan lupa Di ujung paling timur Pulau Jawa terdapat sebuah daerah yang penuh legenda, kesenian, dan misteri. Banyuwangi, sebuah nama yang secara harfiah berarti air yang harum. Di balik nama itu, tersimpan kisah cinta yang pahit, pengorbanan yang besar, dan tragedi yang membekas selamanya dalam ingatan masyarakat. Namun benarkah Banyuwangi berasal dari kisah cinta tragis? Atau justru ada hubungan kuat dengan sejarah kerajaan, peperangan, bahkan dunia gaib? Inilah kisah panjang tentang asal-usul Banyuwangi. Kisah yang membentang dari masa kerajaan Blambangan, legenda rakyat, hingga misteri yang dipercaya masih hidup hingga sekarang. Dahulu, sebelum menjadi daerah modern seperti sekarang, wilayah Banyuwangi adalah pusat kekuatan terakhir kerajaan Hindu di Jawa, Kerajaan Blambangan. Kerajaan ini dikenal sebagai benteng terakhir yang menolak tunduk pada pengaruh Mataram dan kelima Oce. Dengan posisi strategis menghadap Selat Bali, Blambangan menjadi tempat penting bagi perdagangan, peperangan, dan berbagai kepentingan politik. Namun di masa kejayaannya pula, lahirlah seorang tokoh penting dalam legenda Banyuwangi, Raja Blambangan Prabu Sidaliksa, dan suami istri yang kelak namanya melegenda Sri Tanjung dan Sidapaksa. Sri Tanjung, seorang perempuan yang dikenal cantik, lembut, dan setia. Sidapaksa, seorang prajurit muda yang tampan dan gagah. Rumah tangga mereka sederhana, namun penuh cinta. Namun ketika Sidapaksa harus menjalankan tugas sebagai prajurit kerajaan, datanglah badai dalam kehidupan mereka. Raja yang terkenal berkuasa dan dihormati ternyata menaruh hati pada Sri Tanjung. Ia mencoba menarik perhatian sang wanita. Namun Sri Tanjung menolak dengan tegas, mempertahankan kesetiaannya kepada Sidapaksa. Penolakan ini membuat sang raja tersinggung. Ia lalu membuat fitnah keji, menuduh Sri Tanjung selingkuh saat Sidapaksa pergi bertugas. Saat Sidapaksa pulang dari medan tugas, ia menerima kabar itu. Namun cinta membuatnya ragu. Benarkah atau hanya fitnah? Dengan hati yang penuh kecurigaan, ia membawa Sri Tanjung menuju sungai untuk menguji kesetiaan sang istri. Di tepi sungai, Sri Tanjung menangis sambil memohon Sidapaksa mempercayainya. Ia bersumpah, "Jika aku benar berdosa, tubuhku akan mengeluarkan bau busuk. Tapi jika aku benar suci, dari tubuhku akan keluar aroma harum." Sidaliksa yang bingung, marah, dan dihantui rasa kecewa, tetap tidak percaya. Dalam puncak emosinya, ia mendorong Sri Tanjung ke dalam sungai. Tubuh Sri Tanjung jatuh terseret arus, hingga akhirnya tenggelam perlahan. Sejurus kemudian dari sungai itu muncul aroma harum, wangi yang memenuhi udara. Sidapaksa terkejut. Wangi itu begitu kuat dan lembut, pertanda Sri Tanjung benar-benar suci. Tangis penyesalan memenuhi udara. Tetapi semua sudah terlambat. Pada saat itulah masyarakat menamai sungai tersebut Banyuwangi, air yang harum. Dari sinilah kata Banyuwangi berasal. Legenda hanyalah sebagian kecil dari sejarah. Dalam kenyataannya, Banyuwangi mengalami masa kelam panjang akibat perebutan kekuasaan. Tahun 1771 sampai 1772, perang besar pecah antara rakyat Blambangan dan kelima Oci Belanda. Perang Puputan Bayu. Rakyat Blambangan memilih mati daripada hidup dijajah. Mereka bertarung dengan semboyan Puputan, bertarung sampai habis-habisan. Perang ini membuat wilayah Blambangan hancur. Namun tekad dan keberanian mereka menjadi sikul bekal identitas Banyuwangi sebagai daerah yang kuat, tangguh, dan tidak mudah ditaklukkan. Banyuwangi kini terkenal dengan kebudayaan unik, gandrung, barong kemiren, kebo-keboan, dan ritual sebelang. Banyak tradisi yang diyakini berasal dari masa kerajaan. Bahkan, ada yang dianggap memiliki hubungan dengan dunia spiritual. Masyarakat percaya bahwa roh leluhur Blambangan, penjaga kerajaan, dan arwah para pejuang masih ada dan menjaga tanah Banyuwangi. Beberapa tempat dianggap keramat, Alas Purwo, Rowo Bayu,
Sungai Banyuwangi, kawasan Kamiren, semua ini memperkuat karakter Banyuwangi sebagai daerah yang kaya cerita mistis dan sejarah panjang. Kini Banyuwangi berkembang menjadi kota wisata dunia kawah ijen, pantai Pulau Merah, Baluran, dan banyak destinasi lain. Namun, legenda Sri Tanjung tetap menjadi identitas daerah yang tak dapat dipisahkan. Nama Banyuwangi menjadi simbol kesetiaan, pengorbanan, dan cinta yang abadi. Legenda itu tidak sekadar cerita masa lalu, tetapi menjadi cermin bahwa kebenaran dan kesucian akan selalu mengalahkan fitnah dan kejahatan. Dan begitulah asal-usul Banyuwangi, bukan hanya tentang sebuah nama. Ia adalah kisah tentang cinta, sejarah kerajaan, peperangan, tradisi, dan keyakinan yang masih hidup hingga hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi agar kau tak ketinggalan kisah menarik selanjutnya.